Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, gimana kabar kalian dan gimana persiapan kalian teman-teman? Karena sebentar lagi aku ada baca ya bahwa katanya bulan 6 pembukaan P3K ya teman-teman. Semoga dipercepat ya teman-teman. Jadi semoga kalian cepat lulus juga di tahun 2022 terus bisa bekerja mengabdi ke negara teman-teman. Oke, kali ini aku bakalan kembali untuk membahas soal tes kompetensi teknis kebidanan, teman-teman. Nah, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Seorang perempuan usia 27 tahun status obstetri P1A0 telah melahirkan bayi secara spontan 30 menit yang lalu di rumah sakit. Bidan telah melakukan penyuntikan oksitosin 1 dan 2 serta melakukan masase uterus. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan ibu mengalami perdarahan, plasenta lahir lengkap, kontraksi positif dan kandung kemih kosong. Diagnosis yang tepat adalah usia 27 tahun, kemudian dia P1A0 sudah melahirkan ya secara spontan 30 menit yang lalu di rumah sakit. Oke, kemudian bidan telah menyuntikkan opsi pertama dan opsi kedua. Kemudian dilakukan masase uterus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nah ibu tersebut mengalami perdarahan. Nah, kalau misalnya perdarahan pasca bersalin ya teman-teman, itu bisa diidentifikasi ada 4 penyebab ya. Yang pertama itu adalah atonia, kemudian sisa plasenta nih ya teman-teman. Kemudian robekan serviks ya atau ruptur perineum ya teman-teman, robekan. Nah, kemudian ada yang namanya koagulopati teman-teman, yaitu darahnya sulit untuk membeku teman-teman. Koagulopati. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu nih, kita harus eliminasi kira-kira mana jawaban yang bukan ya teman-teman. Oke, plasenta lahir lengkap. Berarti untuk sisa plasenta bukan, teman-teman. Kita eliminasi. Kontraksi positif, berarti kontraksinya bagus ya. Jadi dia tidak atonia uteri. Kalau atonia uteri kan dia tidak ada kontraksi sama sekali, bisa menyebabkan perdarahan. Kemudian kandung kemih kosong, oke. Diagnosis yang tepat adalah, nah jadi atonia, sisa plasenta itu udah kita eliminasi, teman-teman. Nah, jadi untuk robekan serviks ini tidak disebutkan di soal ya, teman-teman. Jadi kira-kira dia eh, ada ruptur kah atau tidak kah? Jadi kita harus explore lagi, teman-teman ya. Jadi kalau yang A solusio placenta bukan ya. Kemudian yang E inversio uteri bukan juga. Nah, jadi berarti nomor satu itu jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman triknya. Kalau dari aku sih, cara aku menjawab soal seperti itu. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng ya. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir di BPM dalam kondisi tidak menangis. Warna kulit kebiruan dan tonus otot lemah. Setelah dilakukan langkah awal resusitasi, bayi bernafas, frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, dan warna kulit akrosianosis. Tindakan bidan selanjutnya yang tepat untuk kasus tersebut adalah, oke, dia lahir di BPM, kondisinya tidak menangis, warna kulit sianosis, tonus ototnya lemah, kemudian dilakukan, maaf ya teman-teman, oke. Kemudian dilakukan langkah awal resusitasi teman-teman. Nah, karena dia lahirnya seperti itu, jadi asfiksia ya teman-teman. Jadi dilakukan langkah awal resusitasi, kemudian hasilnya adalah bayi bernafas, kemudian frekuensi jantungnya itu lebih dari 100 kali per menit, berarti udah mulai bagus ya. Tapi warna kulitnya masih akrosianosis. Akrosianosis itu adalah tangan dan kaki itu biru teman-teman ya. Jadi oksigennya itu belum tercukupi sepenuhnya ya teman-teman. Nah, jadi tindakan kita selanjutnya apa yang harus dilakukan teman-teman sesuai kasus ini. Oke, yang A itu pemberian oksigen dengan sungkup sekitar 5-10 liter, yang B ventilasi tekanan positif 20 kali dalam 30 detik, C asuhan bayi baru lahir, D observasi tanda vital, E merujuk. Oke. Kalau asuhan bayi baru lahir normal ya mungkin itu kalau warna kulitnya udah mulai kemerahan ya teman-teman, tapi kan ini masih kebiruan teman-teman. Berarti kadar oksigen di dalam darahnya itu masih kurang tercukupi ya, walaupun frekuensi jantungnya itu udah lebih dari 100 kali ya. Nah, jadi menurut aku yang C itu bukan ya. Kemudian yang A pemberian oksigen dengan sungkup 5-10 liter. Nah, ini adalah jawaban yang menurut aku tepat teman-teman ya. Karena apa? Karena
bayi ini tuh butuh terapi oksigen teman-teman. Kenapa? Karena masih belum sempurna nih kadar oksigen di dalam darahnya atau di dalam tubuhnya teman-teman. Jadi masih diperlukan yang namanya terapi oksigen. Nah, kalau VTP itu enggak ya teman-teman karena frekuensi jantungnya udah bagus, oke. Nah, jadi sih menurut aku nomor 2 itu adalah yang A. Nah, kalau misalnya kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, lanjut nih ke soal nomor 3. Tujuan pemberian ASI sedini mungkin atau early initiation adalah, oke, ini biasanya terikat dengan IMD ya teman-teman. IMD kan inisiasi menyusui dini ya. Jadi pemberian ASI sedini mungkin itu sudah dimulai dari IMD ya. Nah, kira-kira apa sih tujuannya teman-teman? Kita baca ya optionnya. A. Menjaga kehangatan bayi. B. Produksi air susu ibu menjadi lancar. C. Resiko kegagalan ASI eksklusif berulang. D. Terbentuknya ikatan batin antara ibu dan bayi. E. Semua jawaban benar. Oke, tujuan pemberian ASI sedini mungkin atau pemberian IMD ya, itu adalah pertama menjaga kehangatan bayi. Ini benar teman-teman. Kemudian produksi air susu ibu menjadi lancar, benar sekali. Kenapa? Karena dari isapan bayi tersebut teman-teman bisa merangsang hormon-hormon untuk pengeluaran ASI teman-teman, yaitu hormon oksitosin, hormon prolaktin teman-teman ya, dengan rangsangan isapan bayi tersebut. Nah, kemudian yang C, resiko kegagalan ASI eksklusif berkurang. Ini berkurang ya teman-teman. Berkurang. Aku salah ketik teman-teman. Oke, benar sih ya teman-teman, resiko kegagalan ASI eksklusif itu jadi berkurang. Rata-rata kebanyakan kegagalan ASI eksklusif itu adalah karena produksi ASINya sedikit, kurang banyak ya teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena kurangnya atau terlambatnya rangsangan isapan bayi tadi teman-teman. Ya, kemudian kita lagi yang D ya, terbentuknya ikatan batin antara ibu dan bayi. Ini jelas banget ya, karena pas sedang menyusui itu pasti kita dan bayi itu saling tatap-tatapan ya teman-teman. Jadi itu adalah ikatan batinnya dan juga skin to skin juga teman-teman. Oke, berarti nomor 3 ini adalah semua jawaban benar. Yang E ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, soal nomor 4 ya, kita baca bareng-bareng. Seorang bidan baru pertama kali bertugas di sebuah desa terpencil. Berdasarkan informasi, diketahui persentase kematian bayi dan ibu di desa tersebut cukup tinggi karena masih banyak persalinan yang ditolong oleh dukun. Bidan bersama tokoh masyarakat mengkaji kebutuhan untuk melaksanakan program yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak yang ada di desa. Peran bidan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kasus di atas adalah. Oke, soal ini pernah aku bahas juga untuk soal SKB yang tahun 2021, teman-teman. Kalian boleh cek playlist aku di situ udah lengkap banget aku jelasin mulai dari peneliti, pendidik, pengelola, pelaksana dan lain sebagainya, teman-teman. Ataupun aku bakalan cantumin linknya ini di pojok kanan atas ya, teman-teman. Jadi kalian tinggal klik aja. Oke, di sini aku nggak akan panjang lebar untuk menjelaskannya ya, teman-teman. Jadi kalian tinggal klik aja link tadi untuk mengetahui apa perbedaannya secara lebih lanjut ya teman-teman. Oke, nah di sini itu seorang bidan baru pertama kali ya dia bertugas di desa terpencil. Nah, kemudian dia mendapatkan informasi nih bahwa ada kematian bayi dan ibu di desa tersebut cukup tinggi karena masih banyak persalinan ya yang ditolong oleh dukun. Nah, kemudian bidan bersama tokoh masyarakat itu mengkaji nih kebutuhan untuk melaksanakan program yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Oke, pelaksanaan peran bidan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kasus di atas itu apa, teman-teman? Oke, di sini itu dilihat ya dari ini. Bidan bersama tokoh masyarakat itu mengkaji kebutuhan untuk melaksanakan program yang berhubungan dengan KIA. Program apa teman-teman? Yaitu yang tadi itu tentang eh, penyebab kematian bayi dan ibu ya di desa tersebut karena banyaknya persalinan yang ditolong oleh dukun. Nah, jadi kita harus mencari tahu nih kira-kira harus melaksanakan program ya yang berhubungan dengan hal tersebut supaya tidak terjadi lagi teman-teman dan harus mengkajinya ya apa yang ada di desa tersebut. Nah, peran bidan dalam melaksanakan tugasnya itu apa? Nah, peran bidan itu ada 4 ya teman-teman. Nah, itu adalah peneliti, kemudian pendidik, kemudian setelah pendidik ada pengelola ya teman-teman, pengelola dan pelaksana. Nah, apa bedanya peneliti, pendidik, pengelola, dan pelaksana, teman-teman? Peneliti ini biasanya kalau misalnya dia mencari sepertinya dijumpai tentang gizi buruk ya, teman-teman, gizi buruk. Nah, jadi dia tuh harus mencari tahu nih, apa nih penyebab si anak itu
terjadi gizi buruk, kemudian gimana nih asupan nutrisi keluarganya, gimana status gizi, status ekonomi si keluarganya tersebut sehingga si bayi itu bisa menyebabkan gizi buruk, teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu dari contoh dari peran bidan sebagai peneliti, teman-teman. Kemudian pendidik, kalau pendidik itu biasanya kayak melakukan sosialisasi ya, entah itu sosialisasi kepada kader ataupun kepada ibu-ibu hamil ya teman-teman bisa jadi. Kemudian kalau pengelola ini biasanya dia yang berhubungan dengan program teman-teman ya, melaksanakan program ya yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak maupun itu KB dan sebagainya teman-teman. Nah, kemudian kalau pelaksana, pelaksana itu seperti yang melakukan ANC, melakukan pertolongan persalinan, melakukan tindakan KB ya teman-teman. Nah, itu merupakan dari peran bidan sebagai pelaksana. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian tinggal klik aja link tadi yang aku udah kasih di kanan, di pojok kanan atas ya teman-teman. Oke, jadi nomor 4 ini menurut aku adalah jawabannya yang C teman-teman. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Seorang bidan sedang menata vaksin di lemari es. Saat ini, bidan akan memasukkan vaksin BCG. Suhu yang tepat untuk penyimpanan vaksin BCG adalah, oke, tentang vaksin atau imunisasi, aku juga udah pernah bahas soalnya, teman-teman. Soal imunisasi ataupun tentang eh, masa penyimpanan ya, teman-teman. Penyimpanan, pemakaian itu udah aku bahas di YouTube aku juga, teman-teman. Jadi kalian tinggal cek aja di playlist aku ataupun aku bakalan cantumin linknya di pojok kanan atas teman-teman. Oke, di sini aku langsung aja ya ke jawabannya. Nah, di sini vaksin BCG, suhu yang tepat untuk penyimpanan vaksin BCG itu adalah 2 sampai 8 derajat Celcius, teman-teman. Jadi nomor 5 itu adalah yang C. Nah, kalau misalnya kalian klik link tadi itu udah lengkap banget kapan masa penyimpanannya, kapan masa batas pemakaiannya, teman-teman, dan juga vaksin-vaksin yang lainnya juga teman-teman. Jadi kalian tinggal klik aja link yang aku udah kasih tadi. Oke teman-teman segini dulu 5 soal dari aku semoga bisa membantu kalian dalam persiapan P3K di tahun 2002 ini ya. Semoga kalian lulus semua, amin. Dan juga jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman kalian bisa belajar bareng aku. See you next video. Bye-bye.